Selamat pagi Pak. Kami dari kelompok 12 dari kelas D4701. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan tugas 4 eh, mata kuliah pemodelan simulasi dan optimasi. Eh, pada eh, pada vi- pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil simulasi model pergerakan saham dengan metode random walk. Untuk anggota kelompoknya ada Yona Lydia, ada Maliana Anda Putri, dan ada saya sendiri yaitu Justin Jeremy. Untuk daftar isinya, yang pertama itu ada pendahuluan, isinya ada latar belakang dan tujuan, ada model dan simulasi, isinya ada teori random walk dan distribusi multinomial, dan dan yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan, isinya itu ada faktor penyebab pergerakan saham, dan juga analisis random walk. Dan yang terakhir itu ada bagian kesimpulan. Yang pertama itu pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, pergerakan harga saham di pasar modal merupakan salah satu topik penting dalam bidang keuangan dan investasi. Pemahaman yang mendalam terhadap pola pergerakan saham dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk memodelkan pergerakan saham adalah metode Renewal. Metode ini memungkinkan analisis terhadap pergerakan harga saham berdasarkan asumsi bahwa perubahan harga saham bersifat acak, namun dapat dipengaruhi oleh data historis dan faktor-faktor eksternal. Dalam konteks pembelajaran, pemodelan pergerakan saham menggunakan metode Random Walk memberikan kesempatan untuk memahami dinamika pasar saham secara praktis. Dengan memanfaatkan data historis dan teknologi seperti Python, pemodel dapat membangun model sekaligus mensimulasikan berbagai skenario yang relevan dengan kondisi pasar. Untuk tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu memberikan pemahaman mengenai pemodelan pergerakan harga saham menggunakan metode random walk. Kemudian itu menganalisis data historis harga saham dan memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan harga. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagian model dan simulasi. Boleh next slide nih. Yang pertama adalah teori mengenai model yang digunakan, yaitu random walk. Teori random walk merupakan teori probabilitas bahwa pergerakan harga saham bersifat acak. Teori random walk ini menyatakan bahwa harga saham di pasar bergerak secara acak sehingga tidak dapat diprediksi. Menurut teori ini, perubahan harga memiliki distribusi yang konsisten dan bersifat independen satu sama lain. Dengan demikian, pola atau tren harga saham di masa lalu tidak dapat dijadikan dasar untuk meramalkan pergerakan harga saham di masa depan. Selanjutnya ada teori mengenai distribusi multinomial, yaitu distribusi yang kita gunakan dalam perhitungan random walk. Jadi, distribusi binomial adalah perpanjangan dari distribusi binomial yang digunakan untuk memodelkan eksperimen dengan hasil dari dua kemungkinan hasil. Distribusi ini menggambarkan probabilitas dari hasil yang diperoleh dalam serangkaian percobaan yang independen, di mana setiap percobaan memiliki beberapa kategori atau kemungkinan hasil yang saling eksklusif. Secara matematisnya, jika suatu percobaan memiliki n ulangan dengan k kategori hasil, di mana k-nya ini lebih dari sama dengan 2, yang masing-masing memiliki probabilitas P, maka probabilitas gabungan dari hasil tertentu dapat dihitung menggunakan fungsi probabilitas multinomial, yaitu n faktorial dibagi dengan jumlah kejadian pada masing-masing kategori, difaktorialkan masing-masingnya, dikali dengan probabilitas dari masing-masing kategori, dipangkatkan dengan jumlah kejadian pada masing-masing kategori tersebut. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah faktor penyebab pergerakan saham. Pada saham yang pertama ada KLBF, yaitu dari sektor kesehatan, di mana untuk sektor ini kenaikannya dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kinerja keuangan yang positif, itu jika laporan keuangan menunjukkan peningkatan pendapatan atau laba yang bersih, maka investor akan cenderung merespon secara positif. Yang kedua adalah sentimen positif sektor farmasi, di mana
eh, industri farmasi ini seringkali mendapatkan perhatian dari investor, terutama pada periode-periode seperti pandemi. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah, yaitu seperti insentif untuk industri farmasi, subsidi pada produk tertentu, atau peningkatan alokasi anggaran kesehatan yang menyebabkan adanya peningkatan optimisme terhadap saham ini. Lalu ada penetrasi pasar yang berhasil, yaitu seperti peluncuran produk baru atau ekspansi pasar ke internasional. Lalu ada volume perdagangan yang tinggi. Untuk penurunannya dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, jika kinerja keuangannya di bawah ekspektasi. Yang kedua, ada isu negatif terkait perusahaan, yaitu tentang penarikan produk, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan lain-lain. Yang ketiga, itu ada ketidakpastian regulasi, seperti adanya perubahan kebijakan pemerintah. Yang keempat, yaitu tekanan jual spekulatif, itu seperti ada aksi jual dari investor besar yang mencari keuntungan jangka pendek. Selanjutnya ada MEDC, yaitu sektor untuk saham untuk sektor energi. Untuk penyebab kenaikannya, yang pertama itu adalah kenaikan harga minyak dan gas global. Yang kedua adalah proyek ekspansi atau investasi baru. Yang ketiga adalah sentimen positif di sektor energi, seperti dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan insentif untuk eksplorasi energi atau pengurangan hambatan regulasi. Yang keempat adalah pengelolaan keuangan yang efisien. Yang kelima adalah pembayaran dividen yang menarik. Lalu untuk penurunannya, yang pertama itu bisa karena ada penurunan harga minyak dan gas, yang kedua ada berita negatif terkait operasi seperti adanya kecelakaan di lokasi pengeboran dan lain-lain. Yang ketiga adalah ketidakpastian pasar global, yang keempat adalah spekulasi dari dan tekanan jual, yang kelima adalah volume perdagangan rendah pada hari-hari yang penurunan. Baik, selanjutnya adalah faktor penyebab pergerakan saham ICBP atau ini Indofood CBP. Untuk yang kenaikannya, yang pertama ada kinerja keuangan yang solid. Lalu yang kedua ada sentimen positif konsumsi domestik. Jadi, kenaikan daya beli masyarakat atau program bantuan pemerintah ini bisa mendorong konsumsi produk makanan kemasan. Lalu yang ketiga ada ekspansi pasar internasional. Jadi penetrasi pasar di luar negeri terutama untuk negara-negara berkembang dengan permintaan yang tinggi untuk produk makanan olahan. Selanjutnya ada inovasi produk dan yang terakhir ada fokus pada efisiensi operasional. Jadi dengan cara mengurangi biaya operasional atau pengelolaan yang lebih efisien untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian untuk penurunannya, yang pertama ada fluktuasi harga bahan baku, jadi ada kenaikan harga bahan baku, lalu ada ketidakpastian ekonomi, kemudian ada isu negatif terkait perusahaan seperti pelanggaran kesehatan dalam perusahaan atau yang lainnya. Kemudian ada persaingan dengan brand-brand lain, dan yang kelima ada nilai tukar mata uang, yaitu ketika nilai tukar mata uang rupiah lebih lemah dibandingkan dolar AS. Jadi bahan baku impornya itu lebih mahal untuk dibeli. Baik, kemudian itu ada saham dari sektor pertanian. Untuk kenaikan itu, yang pertama itu ada kinerja keuangan yang positif. Yang kedua ada permintaan yang tinggi di industri peternakan. Eh, peningkat eh, Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi daging ayam di pasar domestik, terutama selama periode tertentu seperti Ramadan, Lebaran, atau Natal. Selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah yang mendukung, lalu ada ekspansi dan diversifikasi usaha, dan juga volume perdagangan yang tinggi. Kemudian untuk penurunan, yang pertama itu ada fluktuasi harga bahan baku, lalu yang kedua ada wabah penyakit pada unggas. Jadi penyakit seperti flu burung dapat menyebabkan penurunan produksi dan permintaan unggas sehingga mempengaruhi pendapatan dari saham. Lalu yang ketiga itu ada ketergantungan pada impor. Eh, Lalu yang keempat itu ada perubahan regulasi pemerintah, dan yang kelima itu ada persaingan yang ketat. Baik, selanjutnya adalah analisis random walk, di mana dalam membuat model random walk ini dilakukan tiga skenario. Yang pertama itu menggunakan peluang yang sesuai dengan data historis, di mana untuk nilai U yaitu up, D down, dan S yang stable itu dihitung dari data historisnya, di mana U itu didapatkan dari rata-rata data yang mengalami perubahannya naik
dalam hari-harinya. Lalu untuk D itu rata-rata dari data yang mengalami perubahannya menurun atau negatif dalam setiap harinya. Sedangkan stable itu adalah satu, di mana harga tetap dan tidak berubah. Lalu dalam perhitungannya sendiri, kami menggunakan angka random secara multinomial yang digunakan penggunaan langsung dimasukkan dari Python-nya. Nah, eh, untuk skenario pertama itu seperti yang sebelumnya sudah saya bilang itu menggunakan data historis, sedangkan skenario kedua itu menggunakan peluang dengan peluang naiknya saham itu lebih tinggi dibandingkan peluang turun atau stabil, di mana peluang naiknya saham itu 0,6, lalu peluang turunnya itu 0,3 dan stabilan 0,1. Yang terakhir lalu skenario 3 itu peluang turunnya saham itu kami eh, nilai lebih tinggi dibandingkan peluang naik ataupun stabil, di mana turunnya itu 0,6 lalu naiknya itu 0,3 dan stabilnya adalah 0,1. Yang pertama itu adalah saham dari sektor energi atau MEDC. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa skenario dengan menggunakan nilai peluang berdasarkan rata-rata historis pada 2024 itu paling mendekati harga sebenarnya. Sedangkan skenario dengan peluang saham naik lebih tinggi dibandingkan peluang saham turun sama sekali tidak mendekati harga close sebenarnya. Hal ini dikarenakan dengan peluang naik 0,6, model akan memiliki kecenderungan menganggap harga saham akan selalu naik, sementara itu kondisi pasar itu tidak selalu menunjukkan tren naik, sehingga model random walk positifnya akan berjarak jauh dari harga saham sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya dari sektor kesehatan yaitu KLBF, dapat dilihat bahwa pada gambar itu skenario dengan menggunakan nilai peluang berdasarkan rata-rata historis juga paling mendekati dengan harga sebenarnya. Sedangkan skenario dengan peluang saham naik lebih tinggi ataupun saham turun lebih tinggi itu sama sekali tidak mendekati harga close sebenarnya. Sama seperti sebelumnya, hal ini dikarenakan dengan peluang 0,6, model akan memiliki cenderungan menganggap harga saham selalu naik ataupun turun. Sementara itu, kondisi pasar tidak selalu menunjukkan tren naik ataupun turun, sehingga hasil modelnya berjarak jauh dari harga saham sebenarnya. Selanjutnya di saham sektor barang konsumen primer yaitu ICBP, dapat dilihat pada gambar grafik tersebut bahwa skenario dengan menggunakan nilai peluang berdasarkan rata-rata historis pada tahun 2024 yang paling mendekati harga sebenarnya. Sedangkan skenario dengan peluang saham naik lebih tinggi dibandingkan peluang saham turun sama sekali tidak mendekati hasil harga close sebenarnya. Begitupun dengan skenario peluang saham turun lebih tinggi dibandingkan peluang saham naiknya yang sama sekali tidak mendekati harga close sebenarnya juga. Hal ini dikarenakan dengan peluang naik 0,6 atau peluang turun 0,6, model akan memiliki kecenderungan menganggap harga saham akan selalu naik atau selalu turun. Sementara itu, kondisi pasar yang sebenarnya tidak selalu menunjukkan ada tren naik maupun tidak selalu menunjukkan tren naik maupun turun. Sehingga hasil model random walk positif berjarak jauh dari harga saham yang sebenarnya. Selain itu, terdapat juga kemungkinan bahwa volatilitas pasar tidak tinggi, sehingga harga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Baik, selanjutnya itu ada saham di sektor pertanian, yaitu CPIN. Dapat dilihat pada gambar bahwa skenario dengan menggunakan nilai peluang berdasarkan rata-rata historis pada tahun 2004 paling mendekati harga sebenarnya. Sedangkan skenario dengan peluang saham naik lebih tinggi dibandingkan peluang saham turun sama sekali tidak mendekati hasil harga close sebenarnya. Hal ini dikarenakan dengan peluang naik 0,6, model akan memiliki kecenderungan menganggap harga saham akan selalu naik. Sementara itu, eh, kondisi pasar tidak selalu menunjukkan tren naik, sehingga hasil model random walk positif berjarak jauh dari harga saham sebenarnya. Baik, selanjutnya untuk hasil analisisnya, berdasarkan keempat analisis saham yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat bahwa random walk tidak dapat memprediksi harga saham secara pasti. Kesulitan dalam memprediksi harga pasar secara akurat dikarenakan banyaknya faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi harga pasar saat ini.
Dalam setiap harinya, tren pasar otomatis selalu berubah, mengikuti faktor eksternal tersebut, sehingga akan sulit untuk memprediksi harga pasar secara akurat. Meskipun begitu, random walk yang berdasarkan pada data historis dapat lebih mendekati harga sebenarnya. Artinya, data historis dapat tetap dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan menganalisis harga pasar meskipun tidak benar-benar memprediksi harga pasar dengan akurat. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model pergerakan saham yang mengandalkan peluang berdasarkan rata-rata historis harga saham tahun 2024 memberikan hasil yang lebih tepat dan mendekati harga saham yang sesungguhnya. Pendekatan ini lebih menggambarkan kondisi pasar yang sebenarnya di mana ada fluktuasi antara pergerakan naik, turun, dan stabil sehingga menghasilkan prediksi yang lebih realistis. Di sisi lain, skenario dengan peluang saham naik lebih tinggi daripada peluang turun ataupun sebaliknya menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya yang menunjukkan bahwa model dengan distribusi probabilitas yang tidak seimbang cenderung mengabaikan volatilitas pasar yang bisa menyebabkan prediksi harga yang tidak akurat, terutama ketika pasar mengalami penurunan atau koreksi. Hal ini membuktikan prinsip dari random walk, yaitu bahwa harga saham bergerak secara acak dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Namun distribusi pergerakannya mengikuti suatu pola tertentu dalam setiap langkahnya. Meskipun di random walk tetap tidak bisa memprediksi secara akurat pergerakan saham, tapi random walk tetap bisa digunakan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan harga saham yang dipengaruhi oleh pergerakan harga di masa lalu. Namun tetap saja dalam berinvestasi, seseorang harus tetap mempertimbangkan faktor-faktor eksternal lainnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.